Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore semuanya. Kami dari kelompok 2 dengan anggota Ardiana Nurhidayah, Luminta Aji Sukma, Raima Jihani Zilaldin, Dia Purwaningsih, Desinta Dian Fitrianing Tias, Mia Rusmiati, Aulia Putri Yunita, dan Siwi Rahmawati dengan materi taksonomi dan karakteristik media pembelajaran. Akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami. Next. Pengertian taksonomi. Taksonomi secara etimologi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari kata tasein atau mengelompokkan dan nomos atau aturan. Taksonomi dapat diartikan sebagai pengelompokan suatu hal berdasarkan hierarki atau tingkatan tertentu, di mana taksonomi yang lebih tinggi bersifat lebih umum dan taksonomi yang lebih rendah bersifat lebih spesifik. Selanjutnya, klasifikasi media berdasarkan rangsangan yang diungkapkan oleh Ecklin. Yang pertama yaitu kodifikasi subjek visual. Kodifikasi ini merupakan cara mengajar dengan gambar atau peragam materi secara tidak langsung mengenai pokok permasalahan yang dibahas menurut pandangan atau perasaan sendiri. Kelebihannya yaitu siswa lebih cepat paham, dan untuk kekurangannya yaitu materi yang disampaikan tidak semua dari fakta. Yang kedua, kodifikasi objektif audio merupakan cara mengajar dengan suara atau penjelasan langsung dengan materi yang didukung oleh fakta-fakta dan penelitian. Kelebihannya yaitu materi yang disampaikan berdasarkan fakta sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Untuk kekurangannya sendiri yaitu kurang menarik karena berdasarkan fakta dan siswa menjadi jenuh saat diajar. Yang ketiga, pengalaman langsung dengan orang merupakan cara mengajar dengan meminta peserta didik untuk berkomunikasi dengan orang yang berkompeten. Kelebihannya yaitu materi yang didapat langsung dipraktekkan, kemudian siswa mendapat pengalaman kerja. Untuk kekurangannya sendiri yaitu pengawasan kepada siswa lebih sulit. Yang keempat, pengalaman langsung dengan benda-benda merupakan cara mengajar yang menggunakan media benda konkret. Benda konkret sendiri merupakan benda-benda asli atau tiruan dalam bentuk nyata yang digunakan untuk mengajar. Kelebihannya yaitu siswa dapat memiliki ingatan yang tahan lama. Kurangannya, siswa masih perlu bimbingan dalam menunjukkan langkah melakukan percobaan. Yang kelima, kodifikasi subjektif audio. Media audio merupakan media yang hanya mengandalkan indera pendengarannya saja. Nah, media ini tuh tidak efektif untuk orang yang memiliki kelainan dalam pendengaran. Untuk kelebihannya sendiri relatif lebih murah, dapat merangsang partisipasi aktif pendengarannya, kemudian sangat tepat untuk materi musik dan bahasa. Untuk kelemahannya sendiri, komunikasi hanya terjadi satu arah, kemudian abstrak, terutama yang berkaitan dengan angka, ukuran, dan perhitungan. Untuk yang keenam, kodifikasi objektif visual merupakan media yang hanya mengandalkan indera penglihatan. Kelebihannya dapat digunakan untuk menyampaikan semua materi pembelajaran. Untuk kekurangannya sendiri, apabila font atau warna yang digunakan tidak menarik, maka siswa akan lebih cepat bosan. Next. Selanjutnya, klasifikasi media berdasarkan fungsi pembelajaran. Klasifikasi media yang berdasarkan pembelajaran dikemukakan oleh Gagni. Gagni menyatakan bahwa terdapat 7 macam pengelompokan media yang terdiri dari benda untuk didemonstrasikan, komunikasi lisan, media cetak, mesin belajar, gambar gerak, gambar diam, dan film bersuara. Next.
Berikut ini ditampilkan tabel mengenai kaitan kelompok media dengan respon yang diberikan terhadap media tersebut. Pada tabel tersebut dapat kita lihat bahwa pada media penyampaian lisan, media cetak, film dengan suara, dan media pembelajaran memiliki respon yang lebih banyak dan tidak memiliki respon hanya sedikit. Sedangkan pada demonstrasi, gambar diam dan gambar gerak lebih banyak tidak ada responnya daripada yang memiliki respon pada fungsi media. Next. Selanjutnya adalah klasifikasi media berdasarkan indera yang terlibat. Menurut Rudy Bretsch, pembagian media didasarkan pada indera yang terlibat, terdiri dari 3 unsur pokok sebagai dasar dari media meliputi. Yang pertama adalah unsur suara, yaitu unsur yang melibatkan indera pendengaran. Yang kedua, unsur visual, yaitu unsur yang melibatkan indera penglihatan. Bentuknya dibagi menjadi garis, gambar, dengan media rekam, dan unsur yang terakhir adalah unsur gerak. Dari unsur pokok tersebut, Rudy Bretsch membedakannya kembali antara media siar atau telecommunication dengan media rekam atau recording, sehingga didapat 8 klasifikasi media berdasarkan indera yang terlibat. Yang pertama adalah media audiovisual gerak. Media ini merupakan media paling lengkap karena menggunakan kemampuan audiovisual dan gerak. Media audiovisual adalah media perantara atau penggunaan materi dan penyerapannya melalui pandangan dan pendengaran, sehingga membangun kondisi yang dapat membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan dan keterampilan serta sikap. Secara singkat, media audiovisual bergerak adalah media yang dapat menampilkan unsur suara dan gambar bergerak seperti film suara, televisi, ataupun VCD dan DVD. Yang kedua, media audiovisual diam. Media ini memiliki kemampuan audiovisual tanpa kemampuan gerak seperti contoh film bingkai, film merangkai, dan slide bersuara. Yang ketiga, media audio semi gerak yaitu media yang menampilkan suara dengan disertai gerakan titik secara linear dan tidak dapat menampilkan gambar nyata secara utuh. Contohnya adalah rekaman suara di mana si pendengar dapat membayangkan gerakan dari pesan yang disampaikan. Yang keempat, media visual gerak memiliki kemampuan visual dan gerakan tanpa disertai suara. Contohnya adalah film bisu. Yang kelima, media visual diam. Media ini memiliki kemampuan menyampaikan informasi secara visual tetapi tidak menampilkan suara maupun gerak. Contohnya adalah bagan, grafis, dan peta global. Yang keenam, media visual semi gerak. Media yang memiliki kemampuan hanya menampilkan gambar disertai dengan gerakan secara linear atau tidak utuh. Contohnya adalah kumpulan gambar seperti proses metamorfosa kupu-kupu ataupun proses terjadinya hujan. Yang ketujuh, media audio. Media yang hanya memanipulasi kemampuan mengeluarkan suara saja. Dan yang terakhir, media cetak. Media yang hanya mampu menampilkan informasi berupa huruf-huruf dan simbol-simbol verbal tertentu. Next. Materi yang berikutnya adalah klasifikasi media karakteristik stimulus yang ditimbulkan. Klasifikasi ini dikemukakan oleh Briggs, di mana dikatakan bahwa pengelompokan media lebih mengarah kepada karakteristik siswa, tugas instruksional, bahan, dan transmisinya. Briggs mengklasifikasikan 13 macam media yang digunakan dalam proses pembelajaran. Yang pertama ada objek, yang kedua suara langsung, yang ketiga media cetak, yang keempat papan tulis, yang kelima film bingkai, yang keenam film gerak, yang ketujuh gambar, 8 model, 9 rekaman audio,
10 pelajaran terprogram, 11 media transparansi, 12 film rangkai, dan yang terakhir televisi. Next. Yang selanjutnya yaitu klasifikasi media berdasarkan hierarki pemanfaatannya untuk pendidikan. Hierarki Duncan disusun menurut tingkat kerumitan perangkat media yang dipergunakan, yaitu bahwa semakin rumit jenis perangkat media yang dipakai, semakin mahal biaya investasinya. Semakin sulit pengadaannya, tetapi juga semakin umum penggunaannya dan semakin luas ruang lingkup sasarannya. Sebaliknya, semakin sederhana perangkat media yang digunakan, biayanya akan lebih murah, pengadaannya lebih mudah, sifat penggunaannya lebih khusus, dan lingkup sasarannya lebih terbatas. Nah, selanjutnya itu klasifikasi media berdasarkan perkembangan teknologi. Menurut Fields dan Glasgow membagi media berdasarkan perkembangan teknologi. Nah, apabila dilihat dari segi ini itu dibagi menjadi dua kategori luas, yaitu yang pertama media tradisional dan media teknologi mutakhir. Nah, teknologi tradisional sendiri itu akan dibagi menjadi beberapa kategori. Nah, media tradisional sendiri itu menurut Azhar Arsyad tergolong dalam berbagai bentuk, yaitu visual diam dan proyeksi, yaitu contohnya proyeksi overhead, slides, film strip. Nah, yang kedua itu visual yang tak diproyeksikan, yaitu contohnya gambar, poster, foto, charts, dan grafik. Yang ketiga ada audio, contohnya itu rekaman piringan, pita kaset. Yang keempat penyajian multimedia, contohnya yaitu slide plus suara dan multi-image. Yang kelima visual dinamis yang diproyeksikan. Contohnya itu ada film, televisi, dan video. Yang keenam ada cetak. Cetak itu contohnya buku teks, modul, dan majalah ilmiah. Yang ketujuh ada permainan. Permainan sendiri itu contohnya teka-teki dan simulasi. Dan yang terakhir ada realita. Contohnya itu model, spesimen, dan manipulatif. Nah, kategori yang kedua itu ada media teknologi mutakhir. Media teknologi mutakhir itu dibagi menjadi dua, yaitu media berbasis telekomunikasi dan media berbasis mikroprosesor. Nah, media berbasis telekomunikasi sendiri itu ada telekonferensi atau dan kuliah jarak jauh. Yang kedua itu media berbasis mikroprosesor itu contohnya komputer, interaktif, dan compact disc. Next. Selanjutnya adalah klasifikasi media berdasarkan kemampuan jangkauannya. Yang pertama, melalui media yang memiliki kemampuan daya liput secara serentak dan luas, seperti radio dan televisi. Media ini dapat membantu siswa dalam mempelajari kejadian-kejadian yang aktual secara serentak tanpa harus menggunakan ruangan yang khusus. Yang kedua, melalui media yang memiliki kemampuan daya liput yang dibatasi oleh ruang dan waktu, seperti film slide, film, video, dan lainnya. Berdasarkan klasifikasi media di atas, dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran dapat dikelompokkan menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama, media audio. Media audio merupakan media yang hanya menggunakan pendengaran dan hanya dapat memanipulasi kemampuan suara. Media ini menyampaikan pesan yang dituangkan melalui lambang-lambang auditif verbal maupun nonverbal. Yang kedua, media audiovisual. Media audiovisual merupakan perpaduan antara media yang berfokus pada pendengaran dan media yang berfokus pada penglihatan. Bentuk dari media audiovisual sendiri biasanya adalah film pendek, video, slide atau gambar bersuara, dan lainnya. Yang ketiga adalah media visual. Media visual merupakan media yang berfokus pada penggunaan indera penglihatan. Penyampaian difokuskan pada pesan verbal
adalah multimedia. Multimedia merupakan bentuk media yang kompleks dari jenis media yang ada. Media ini dapat memberikan pengalaman melalui komputer ataupun internet secara langsung kepada pengguna. Selanjutnya yaitu ada karakteristik media pembelajaran. Karakteristik media pembelajaran di sini terbagi menjadi 3, yaitu karakteristik media audio, karakteristik media visual, dan karakteristik media audiovisual. Next. Baik, yang pertama yaitu ada karakteristik media pembelajaran media audio. Media audio di sini adalah pesan yang disampaikan melalui media yang dituangkan dalam lambang-lambang auditif atau karakteristik media pembelajaran di mana sumber belajarnya menggunakan suara. Contohnya yaitu kalau zaman dahulu ada radio, kemudian ada alat perekam, ada laboratorium bahasa juga. Nah, mungkin untuk zaman sekarang ini karena online, mungkin voice note di WA Group juga bisa digunakan untuk penyampaian media audio. Selanjutnya, dalam media audio ini juga ada kelebihan, kekurangan, serta hubungan program audio dengan tujuan pembelajarannya. Yang pertama yaitu ada kelebihan media audio. Kelebihannya diantaranya yaitu mampu mengatasi keterbatasan ruang dan waktu dan memungkinkan menjangkau sasaran yang luas. Yang kedua, mampu mengembangkan daya imajinasi pendengar. Yang ketiga, mampu memusatkan perhatian siswa pada penggunaan kata-kata, bunyi, dan arti dari kata atau bunyi itu. Yang keempat, yaitu sangat tepat atau cocok untuk mengajarkan musik dan bahasa. Yang kelima, mampu memengaruhi suasana dan perilaku siswa melalui musik dan efek suara. Yang keenam, dapat menyajikan program pendalaman materi yang dibawakan oleh guru-guru atau orang-orang yang memiliki keahlian di bidang tertentu sehingga tema yang dibahas memiliki mutu yang baik dilihat dari segi ilmiah. Kemudian yang terakhir yaitu dapat mengerjakan hal-hal tertentu yang sulit dikerjakan oleh guru, yakni menyajikan pengalaman-pengalaman dunia luar ke dalam kelas sehingga memberikan suasana kesegaran pada sebagian besar topik yang dibahas. Nah, untuk kekurangan sendiri, di antaranya yaitu yang pertama, komunikasi bersifat hanya satu arah saja. Jadi tidak ada interaksi antara guru dan peserta didik. Kemudian yang kedua yaitu membutuhkan kehati-hatian jika hanya menggunakan media audio dalam pembelajaran. Karena apa? Waktu yang lama tanpa memberikan rangsangan visual dapat membosankan dan akan mengganggu pengajaran. Yang ketiga, perbaikan biasanya akan memakan waktu dan biaya yang besar karena menuntut produksinya rekaman baru dan dibuat kopi rekaman baru. Yang keempat, masalah pendistribusian akan muncul manakala produksi gambar diselaraskan dengan audio. Yang kelima, pengembangan naskah audio yang baik dapat menyita waktu dan membutuhkan keterampilan khusus. Dan yang terakhir yaitu perlu berkali-kali dalam memperkirakan kecepatan penyajian materi verbal. Kemudian selanjutnya yaitu hubungan antara program audio dengan tujuan pembelajaran. Nah, yang pertama yaitu tujuan pembelajaran kognitif. Hubungannya yaitu audio dapat mengenalkan pembedaan rangsangan audio yang relevan dengan makna tertentu. Yang kedua yaitu tujuan psikomotor, di mana program audio dapat digunakan untuk mengajar keterampilan verbal. Dan yang ketiga yaitu untuk tujuan afektif, di mana musik latar, efek suara maupun suara narator dapat menciptakan suasana belajar. Next. Nah, selanjutnya yaitu karakteristik media visual. Media visual adalah suatu alat atau sumber belajar yang di dalamnya berisikan pesan, informasi khususnya materi pelajaran yang disajikan dan diterapkan dengan menggunakan indera penglihatan. Karakteristik media visual ini dibagi menjadi 3, yaitu ada pesan visual, ada penyalur pesan visual, dan model. Yang pertama yaitu ada pesan visual. Dalam pesan visual terdapat beberapa bagian. Yang pertama yaitu ada gambar. Nah, gambar di sini sebenarnya juga terbagi menjadi 3 jenis lagi, yaitu ada sketsa, lukisan, serta foto. Sketsa sendiri
biasa disebut sebagai gambar grafis, yaitu gambar sederhana atau draft kasar yang melukiskan bagian-bagian pokok suatu objek tanpa detail. Kemudian lukisan merupakan gambar hasil representasi simbolis dan artistik seorang tentang suatu objek atau situasi. Dan yang ketiga itu ada foto. Foto ini hasil gambar pemotretan. Foto merupakan media visual yang efektif karena dapat memvisualisasikan objek dengan lebih konkret, lebih realistis, dan lebih akurat. Selanjutnya ada grafik. Grafik adalah gambar sederhana yang banyak sedikitnya merupakan penggambaran dari kuantitatif yang akurat dalam bentuk yang menarik dan mudah dimengerti. Grafik juga memiliki banyak bagian lagi. Di sini diantaranya ada grafik garis, grafik batang, grafik lingkaran, dan grafik simbol. Kemudian yang ketiga yaitu diagram. Diagram merupakan susunan garis-garis yang lebih menyerupai peta. Diagram contohnya di sini adalah diagram ruang belajar, misalnya menunjukkan di mana letak dinding, pintu, jendela, bangku, dan meja. Pesan visual yang keempat yaitu ada bagan. Bagan lebih menekankan pada suatu perkembangan atau suatu proses atau susunan sebuah organisasi. Bagan juga memiliki beberapa bagian, yaitu ada bagan organisasi, bagan arus, bagan pohon, dan bagan proses. Yang terakhir dari pesan visual yaitu ada peta. Peta adalah gambaran permukaan bumi atau sebagian daripadanya. Sebenarnya peta ini bisa disebut juga sebagai bagan. Secara langsung atau tidak langsung, peta mengungkapkan sangat banyak informasi seperti lokasi suatu daerah, luasnya daerah tersebut, kemudian bentuknya, penyebaran penduduk, daratan, perairan, iklim, sumber ekonomi, serta hubungan satu dengan yang lainnya. Kemudian karakteristik media visual yang kedua yaitu sebagai penyalur pesan visual. Nah, penyalur pesan visual di sini diantaranya ada buku dan modul, seperti yang biasa kita gunakan untuk pembelajaran sehari-hari. Buku dan modul merupakan bahan verbal dalam tulisan banyak dijumpai pada buku dan modul. Perbedaan mendasar dalam buku dan modul adalah apabila buku itu dibuat untuk keperluan umum, dan biasanya siswa masih membutuhkan orang lain untuk menjelaskan isi dari kandungan buku tersebut. Sedangkan modul itu lebih komunikatif karena disusun oleh sistem pembelajaran yang mandiri. Selanjutnya yaitu ada komik. Komik ini biasanya berbentuk atau berkarakter gambar kartun dengan sifat yang sederhana. Namun dalam komik ini disajikan ringkas dan mudah dicerna, lebih menggunakan bahasa yang dialogis. Selanjutnya ada majalah dan jurnal. Majalah dimaknai sebagai media informasi dengan tugas utama menyampaikan berita aktual. Sedangkan jurnal yaitu memuat hasil pemikiran dan penelitian dari sivitas akademika sebuah lembaga pendidikan. Yang keempat ada poster. Poster adalah gambar yang besar yang memberikan tekanan pada salah satu atau dua ide pokok sehingga mudah dimengerti dan dapat dengan melihatnya secara sepintas. Yang terakhir yaitu ada papan visual. Papan visual adalah papan yang menyalurkan pesan visual. Papan visual ini terdiri dari yang pertama ada papan tulis dan papan magnetik, kemudian ada papan lembar balik, ada papan flanel, papan buletin, serta papan peragaan. Nah, selanjutnya yaitu karakteristik media visual yang ketiga yaitu ada model atau benda asli dan benda tiruan. Model ini dibagi menjadi 3 macam bentuk. Yang pertama yaitu unmodified real things atau benda yang sebenarnya. Sebagaimana adanya tanpa perubahan kecuali hanya dipindahkan dari tempat aslinya. Ciri-ciri benda ini diantaranya dapat digunakan, hidup dalam ukuran yang normal, dapat dikenali dengan nama sebenarnya seperti anak ayam yang hidup, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada modified real things. Kategori ini termasuk replika atau tiruan yang biasanya berupa miniatur ataupun potongan-potongan. Mockup ini adalah benda asli versi yang disederhanakan, yang dibuat hanya bagian yang penting yang dibutuhkan untuk pembelajaran. Kemudian yang ketiga itu spesimen atau sampel. Sebuah spesimen kadang-kadang tidak dimodifikasi, biasanya berasal dari lingkungan. Spesimen yang digunakan untuk pengajaran biasanya dalam bentuk ada kemasan botol, box, dan lain sebagainya. Next.
Nah, kemudian yang terakhir yaitu karakteristik media audiovisual. Media audiovisual adalah jenis media pembelajaran atau sumber belajar yang menggunakan indera pendengaran dan penglihatan. Nah, media audiovisual di sini antara lain ada film, video, dan televisi. Film sendiri memiliki beberapa manfaat atau kegunaan untuk proses pembelajaran. Yang pertama, mengatasi keterbatasan jarak dan waktu. Yang kedua, mampu menggambarkan peristiwa masa lalu. Yang ketiga, mampu membawa anak dari negara lain ke negara lainnya, dari masa ke masa. Kemudian yang keempat, dapat diulang-ulang. Yang kelima, pesan yang disampaikan tuh mudah dan singkat. Yang keenam, mengembangkan pikiran dan pendapat peserta didik. Yang ketujuh, mengembangkan imajinasi peserta didik. Yang kedelapan, memperjelas hal abstrak. 9, sangat kuat mempengaruhi emosi seseorang. 10, sangat baik menjelaskan suatu proses dan keterampilan. 11, dapat ditangkap oleh semua peserta didik. Dan yang ke-12 yaitu menumbuhkan minat dan motivasi belajar. Pemanfaatan film untuk pendidikan di Indonesia ini cukup terbatas karena dianggap memakan biaya yang tinggi. Kemudian menurut Omar Hamalik mengemukakan bahwa film yang baik memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, dapat menarik minat siswa. Kedua, benar dan autentik. Yang ketiga, up to date dalam setting, pakaian, dan lingkungan. Yang keempat, sesuai dengan tingkat kematangan audiens. Yang kelima, bahasa yang digunakan benar. Yang keenam, kesatuan dan sekuensi cukup teratur. Yang ketujuh, teknis yang digunakan cukup memenuhi syarat dan cukup memuaskan. Kemudian karakteristik media audiovisual yang kedua yaitu video. Karakteristik video tentunya memiliki banyak kemiripan dengan film. Di antaranya karakteristiknya yaitu yang pertama, mengatasi keterbatasan jarak dan waktu, kemudian yang kedua dapat diulang-ulang, yang ketiga pesan yang disampaikan mudah dan singkat, yang keempat mengembangkan pikiran dan pendapat peserta didik, yang kelima mengembangkan imajinasi peserta didik, yang keenam memperjelas hal-hal abstrak, yang ketujuh sangat kuat mempengaruhi emosi seseorang, yang kedelapan sangat baik menjelaskan suatu proses dan keterampilan, yang kesembilan dapat ditangkap oleh semua peserta didik, yang kesepuluh menumbuhkan minat dan motivasi belajar, dan yang ke-11 dengan video ini penampilan peserta didik dapat dilihat kembali yang kemudian nantinya dapat dievaluasi. Yang karakteristik media audiovisual yang terakhir yaitu ada televisi. Televisi sebenarnya sama halnya dengan film, yakni dapat didengar dan dilihat oleh pemirsa. Keuntungan dari televisi diantaranya adalah yang pertama bersifat langsung dan nyata, yang kedua memperluas tinjauan kelas, yang ketiga dapat menceritakan kembali masa lampau, yang keempat dapat mempertunjukkan hal, yang kelima banyak menggunakan sumber-sumber masyarakat, yang ketujuh menarik minat dan anak, dan yang kedelapan masyarakat diajak partisipasi dalam rangka meningkatkan perhatian mereka terhadap sekolah. Nah, demikianlah karakteristik media pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.